Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia Audria Fasti, biasa dipanggil Nadia. Aku adalah mahasiswi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Blas Maret. Di sini aku pengen banget ajakin kalian ngobrol, sharing-sharing bareng tentang suatu teori pendidikan yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya karena aku masih ada Zoom, mungkin kita bisa lanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Jadi stay tune ya teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Nah sekarang mungkin kita udah bisa masuk ke dalam inti bahasannya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku tuh pengen banget ngajakin teman-teman ngobrol tentang satu teori pendidikan yang menurut aku tuh sangat menarik untuk dibahas. Pertama-tama aku pengen tanya dulu sama teman-teman, pernah nggak sih kalian itu dapat hadiah gara-gara nilai kalian bagus? Atau sebaliknya, kalian pernah kena marah guru kalian waktu kalian itu nggak mengerjakan tugas? Nah, percaya nggak percaya, kalau dua hal ini tuh bukan cuma cara guru mendidik, tapi ternyata ada teori ilmiahnya. Teori ilmiah ini namanya teori behavioristik, di mana teori ini ngomongin kalau belajar itu sebenarnya perubahan perilaku karena adanya stimulus dan respon. Jadi, kalau kamu dikasih hadiah terus makin rajin belajar, itu sudah termasuk proses belajar menurut teori behavioristik. Oke, jadi biar makin paham, kita bisa bahas dari dasarnya dulu ya. Menurut teori ini, belajar itu bisa dilihat dari perubahan atau perilaku yang nyata. Jadi, bukan tentang pikiran yang dalam atau perasaan, tapi tentang apa yang kelihatan dan bisa diukur. Behavioristik itu percaya bahwa semua perilaku manusia adalah hasil belajar dari lingkungannya. Kita nggak lahir langsung pintar, rajin, atau malas, tapi semuanya itu tuh adalah kebiasaan yang kita pelajari lewat pengalaman kita. Nah, di teori behavioristik ini ada dua komponen yang sangat-sangat penting. Yang pertama itu adalah stimulus, yang kedua respon. Stimulus itu merupakan rangsangan dari luar seperti suara, cahaya, dan lain sebagainya. Lalu untuk respon, yaitu reaksi kita terhadap stimulus yang ada. Nah, contoh sederhananya, saat kita mendengar bel sekolah, kita langsung bersiap untuk pulang. Itu merupakan contoh sederhana dari hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan stimulus dan respon ini adalah dengan adanya unsur dorongan atau drive, rangsangan atau stimulus, respons, dan penguatan atau reinforcement. Nah, mungkin sekarang kita bisa kenalan sama tokoh teori behavioristik ini. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Rusia. Beliau ini terkenal banget lewat eksperimennya yang disebut classical conditioning atau pembiasaan klasik. Ceritanya gini, Pavlov itu melakukan percobaan dengan seekor anjing. Setiap kali anjing ini tuh dikasih makan, air liurnya tuh akan keluar. Dan ini tuh merupakan respon alami. Tapi sebelum dikasih makan, Pavlov itu selalu menyalakan bel. Dan eksperimen ini tuh dilakukan secara berulang-ulang oleh Pavlov. Ternyata, walaupun gak ada makanan, begitu dengar bel aja, anjing ini tuh langsung berliur. Itu artinya perilaku itu bisa dibentuk lewat suatu kebiasaan dan stimulus buatan. Nah, dari sini Pavlov itu bilang, manusia juga bisa bereaksi terhadap hal-hal tertentu karena adanya pengalaman dan pembiasaan. Kayak misalnya nih, kita jadi semangat kalau denger lagu favorit kita, atau kita tiba-tiba panik, takut kalau lihat nilai ujian kita yang jelek gitu. Ini merupakan konsep classical conditioning menurut Pavlov. Nah, tadi kan Pavlov itu fokusnya ke reaksi otomatis ya. Beda lagi sama Skinner. Kalau Skinner itu ngomongin tentang operant conditioning atau pengkondisian operan. Bedanya apa? Kalau Pavlov tadi kan itu kan secara refleks. Kalau Skinner itu tentang perilaku yang bisa dikontrol lewat konsekuensi.
Jadi Skinner itu percaya kalau setiap perilaku itu bisa diperkuat atau reinforcement atau dihilangkan sebagai punishment. Misalnya kita ngerjain tugas, terus kita dapat nilai bagus. Nah dari situ tuh kita tuh jadi makin semangat untuk belajar. Itu tuh disebut reinforcement positif. Tapi kalau misalnya kita malas belajar, terus dimarahin dan gak dapet nilai, lalu kita yang kapok, itu tuh termasuk penguatan negatif. Contoh gampangnya gini. Ada anak kecil yang senyum ke kita, terus kita merasa bahwa anak kecil itu lucu, terus kita kasih es krim ke dia. Nah besoknya lagi anak kecil itu senyum lagi ke kita. Nah itu adalah salah satu contoh perilaku yang bisa diperkuat dengan hadiah. Gitu teman-teman. Skinner juga bahkan sampai membuat alat ini tuh dinamakan Skinner box, di mana alat ini tuh digunakan untuk mengamati hewan yang belajar menekan tuas agar hewan ini tuh bisa mendapatkan makanan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa belajar itu terjadi karena adanya konsekuensi dari perilaku kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu penerapan teori behavioristik ini di pendidikan. Guru yang menganut teori ini itu biasanya percaya bahwa tingkah laku siswa biasa dibentuk lewat 3 hal. Yang pertama itu latihan, yang kedua pengulangan, dan yang ketiga itu penguatan. Contoh sederhananya adalah ketika guru bilang, yang bisa menjawab pertanyaan saya beri nilai plus. Nah, itu merupakan salah satu contoh teori behavioristik. Lalu, contoh yang lainnya tuh seperti guru itu memberi hadiah kecil ketika siswanya itu ada yang rajin mengerjakan tugas. Itu juga merupakan salah satu penerapan teori behavioristik ini. Lalu ada juga biasanya setiap awal tahun pembelajaran baru itu guru itu menerapkan yang namanya kontrak belajar, di mana siswa itu harus menaati peraturan-peraturan tersebut. Jika tidak, siswa itu pasti akan kena pelanggaran yang ada. Nah, itu juga salah satu penerapan teori behavioristik ini. Nah, semua ini tuh bertujuan agar siswa itu terbiasa dengan perilaku positif di lingkungan belajarnya. Dan yang paling penting itu, guru itu harus bisa konsisten, karena adanya pengulangan dan latihan secara terus-menerus ini tadi bisa membuat kebiasaan baru bagi siswanya, begitu. Oke, sekarang kita bahas sisi plus dan minusnya. Nah, teori behavioristik ini juga punya banyak kelebihan, tetapi ada juga keterbatasan yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita bahas secara cepat aja kelebihan dan kelemahan yang ada di teori behavioristik ini. Untuk kelebihan, teori ini tuh sangat praktis karena fokusnya ke perilaku yang bisa diamati. Jadi, seorang guru itu bisa langsung melihat hasil belajar siswanya secara konkret. Selain itu, pengulangan dan latihan ini bikin siswa itu terbiasa melakukan hal baik. Cocok sekali untuk membentuk rasa disiplin dan kebiasaan positif para siswanya. Lalu, konsep penguatan atau reinforcement itu juga bisa bikin siswa itu makin semangat, apalagi kalau dikasih pujian atau mereka mendapatkan reward kecil dari gurunya. Tapi, nggak semua hal itu bisa dijelaskan lewat perilaku aja. Kelemahan teori ini itu juga teori ini tuh juga sering lupa sama proses berpikir dan motivasi dalam diri siswa. Kadang, siswa itu rajin bukan karena paham, tapi karena takut dihukum atau ingin mendapatkan reward aja. Selain itu, behavioristik ini juga kurang cocok untuk pembelajaran tingkat tinggi yang butuh pemikiran kritis dan kreativitas. Jadi, intinya teori ini itu sangat efektif apabila digunakan untuk dasar kebiasaan dan kedisiplinan. Tetapi, teori ini juga harus dikombinasikan dengan teori lain agar belajar itu jadi lebih bermakna. Jadi, kesimpulannya, teori behavioristik ini ngajarin kita bahwa belajar itu bukan cuma soal menghafal, tapi juga soal kebiasaan dan pengalaman dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari tadi Pavlov dengan eksperimen dengan anjingnya, lalu ada Skinner yang eksperimen menggunakan box yang dalamnya ada tikus. Semua itu menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk lewat proses belajar secara terus-menerus. Jadi, ayo kita biasain hal-hal positif di sekitar kita biar perilaku baik itu terus terbentuk secara alami. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini tuh bisa bikin kalian paham
makin paham tentang apa itu teori behavioristik. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.